Ijazah sudah dipermasalahkan dari zaman saya wali kota. Sudah saya tunjukkan ke publik ijazah saya. Hadiah sayembara sudah hampir 3,5 miliar. Hingga sekarang belum ada peserta yang resmi mendaftar. Ada sih yang katanya baru mau, dan pasti belum bisa menunjukkan dokumen ijazah SMA atau sederajat. Maka saya menyatakan siap untuk mengikuti sayembara yang diselenggarakan oleh Bang Denny Indrayana. Jadi setelah mencapai angka 1 miliar, menurut saya boleh juga lah ya, sudah menyatakan diri. Saya siap untuk menjadi peserta nomor 1 untuk membuktikan apa yang diminta oleh Bang Denny Indrayana. Mungkin argumentasinya dari buzzer, dari termul, ya begitulah. Halo pemirsa dan sahabat Sarang Informasi. Kali ini ada berita atau kabar yang sangat menghebohkan dan mengejutkan publik. Gibran akhirnya menunjukkan ijazahnya ke media. Walaupun ijazah Gibran telah ditunjukkan ke media, akan tetapi bukan berarti ijazah Gibran asli atau sah cara mendapatkannya. Tapi masih ada saja beberapa tokoh yang mempersoalkan ijazah Gibran, bahkan mengadakan sebuah sayembara barang siapa yang bisa menemukan ijazah Gibran atau memperlihatkan ijazah SMA Gibran akan diberikan imbalan hadiah yang saat ini sudah terkumpul nilainya, yaitu 3,5 miliar rupiah. Lalu apa tujuan sayembara tersebut padahal Gibran sudah pernah menunjukkan ijazah S1-nya? Ternyata ada hal yang sangat penting di video ini dan terbongkarlah sudah. Dan ini yang membuat Jokowi dan Gibran semakin ketar-ketir. Walaupun Gibran pernah menunjukkan ijazah S1-nya, ternyata hal ini yang menjadi permasalahan yang sangat besar di Republik ini. Memiliki ijazah S1 bukan berarti otomatis memenuhi syarat minimal SLTA sederajat. Dalam hal Gibran, pendidikan S1-nya di MDAS Singapura tentu perlu dicek dulu legitimasi dan kredibilitas sekolahnya. Nomor 2, banyak orang punya gelar lebih tinggi, ternyata pendidikan lebih rendahnya tidak ada. Dalam kondisi demikian, pendidikan lebih tinggi justru dapat dibatalkan, bukan sebaliknya. Karena ada bukti pendidikan S1 dengan sendirinya otomatis telah menyelesaikan SLTA atau sederajat. Saya juga ingin memberikan pengetahuan, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pencalonan karena pendidikan SLTA-nya tidak ada. Misalnya Aris Sandi di Kabupaten Pesawaran, ada putusan MK di tahun 2025 nomor 20 terkait sengketa bupati. Beliau itu bahkan tidak hanya S1 sarjana hukum, tapi punya gelar S2 magister hukum. Tetapi karena terbukti tidak tamat SMA, meskipun ada surat keterangan penyetaran ijazah dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Lampung dan pernah pula diterima dan diverifikasi KPU Kabupaten, putusan MK-nya mengatakan tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi sebagai calon dan dilaksanakan pemungutan suara ulang. Ada pula putusan MK yang menguatkan pembatalan pencalonan karena pendidikan SLTA tidak ada. Ini adalah terhadap calon Fahu Wusalaya. Ada putusan di tahun 2011 terkait Kabupaten Nia Selatan, sama, beliau bergelar tidak hanya S1, SH, tapi juga S2, Magister Hukum. Telah melalui verifikasi faktual, ditemukan tidak lulus SMA. Karenanya KPU membatalkan pencalonannya. Putusan MK-nya bagaimana? Menguatkan pembatalan calon yang dilakukan KPU. Jadi pelajaran dari syarat pendidikan Fahu Wusalaya adalah, pertama, meskipun bergelar sarjana hukum, bahkan S2, tidak otomatis memenuhi syarat berpendidikan SLTA sederajat. Pencalonan yang dilakukan KPU Kabupaten dapat dikoreksi dan dilakukan pembatalan setelah ada verifikasi faktual. MK menguatkan pembatalan paslon yang dilakukan KPU Kabupaten tersebut. Lalu, bagaimana dengan surat keterangan penyetaran SMK Gibran? Apakah itu membuktikan sudah lulus SLTA sederajat dan memenuhi syarat calon wakil presiden? Pelajaran dari syarat pendidikan Aris Sandi menunjukkan adanya surat keterangan penyetaran ijazah tidak serta-merta sama dengan memenuhi syarat calon berpendidikan SLTA atau sederajat. Ketika Kepala Dinas Lampung diperiksa MK sebagai saksi, beliau mengakui SKPI diterbitkan tanpa fotokopi ijazah, tanpa kesaksian teman satu angkatan, tanpa verifikasi tim dinas, sehingga kemudian beliau sendiri mengatakan itu cacat administrasi dan akhirnya dikeluarkan pembatalan. Ternyata itu alasan Prof. Denny atau tokoh penting ini terus mempermasalahkan atau terus membongkar ijazah Gibran, karena belum tentu seseorang walaupun bisa menunjukkan ijazah S1-nya akan tetapi proses pendidikan yang lebih rendah pun bisa dimiliki, karena kita semua tahu ijazah atau dokumen bisa saja direkayasa. Apalagi jika kita mendengar tempat yang tidak asing lagi sering disebut-sebut, yaitu Pasar Pramuka
Pasar Pramuka adalah tempat untuk memesan pencetakan atau percetakan ijazah atau dokumen-dokumen yang bisa saja dipalsukan di tempat tersebut. Jadi tidak ada salahnya tokoh seperti Prof. Denny Indrayana ini mencari sebuah kebenaran tentang ijazah Gibran atau dokumen yang digunakan Gibran untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden. Nah, bagaimana dengan proses terbitnya surat keterangan Gibran? Pasal 52 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur suatu keputusan tata usaha negara sah jika diterbitkan pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, memiliki substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Nah, kalau kita lihat, ini adalah panduan penggunaan layanan penyetaraan ijazah yang sudah elektronik diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Dikdasmen ya. Mari kita lihat. Di sana ada beberapa dokumen di halaman 10 yang disyaratkan. Selain foto, paspor, ada surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ada surat izin belajar, tapi ini untuk SD dan SMP. Kalau untuk SMA adalah rapot kelas 9, ijazah nomor F, diploma atau sertifikat, transkrip nilai, struktur kurikulum sekolah asal, di samping akta kelahiran, dan yang tidak kalah penting rapor 3 tahun terakhir. Nah, ini ingin kita lihat apakah ini semua dipenuhi ketika penyetaraan surat keterangan penyetaraan ijazah SMK yang diterbitkan buat Gibran itu dilakukan. Nah, ketika kita melihat status pun bisa kelihatan ini prosesnya dari mulai pengajuan, ada validasi, persetujuan penilai. Nah, penilainya memberikan persetujuan tidak? Persetujuan kasih penilai, kasubag, tabak, tanda tangan surat keterangan, dan seterusnya. Jadi ada tim penilai yang juga perlu kita cek keberadaannya. Sebagai contoh, ini perbandingan surat keterangan yang diterbitkan, saya tidak tunjukkan identitasnya, tetapi yang paling penting, yang menyertai dari surat keterangan itu, yang tahunnya disahkannya 2018, itu adalah ijazah. Dalam hal ini adalah ijazah International School. Teman-teman, kesimpulannya, punya ijazah S1 tidak otomatis cawapres Gibran memenuhi syarat berpendidikan minimal SLTA sederajat. Karena ada nih yang berpandangan begitu, kan sudah S1, berarti sudah memenuhi syarat SLTA dong. Tidak otomatis. Yang kedua, punya suket Dikdasmen Kemendikbud, tidak otomatis Gibran memiliki pendidikan SLTA sederajat. Nah, jadi pertanyaannya, mana bukti ijazah SMA sederajat Gibran itu? Dicari dulu Mas Gibran. Dan jika tidak ada, 1, berarti tidak memenuhi syarat cawapres. 2, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Ini bertentangan dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Dan karenanya wajib berhenti, mengundurkan diri, atau diberhentikan sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar 45. Dan menurut Prof. Denny Indrayana, walaupun Gibran telah atau pernah menunjukkan ijazahnya ke media, belum tentu ijazah tersebut didapatkan secara sah, karena sangat tidak mungkin sekali jika Gibran tidak mempunyai ijazah SMA akan tetapi bisa memiliki ijazah sarjana. Spekulasi masyarakat dan pertanyaan masyarakat pun muncul, kenapa Gibran berani menunjukkan ijazah S1-nya akan tetapi tidak pernah berani menunjukkan ijazah SMA-nya. Padahal saat ini pun telah diadakan sebuah sayembara yang tentunya nilainya sangat fantastis, tidak tanggung-tanggung, 3,5 miliar rupiah pun Gibran tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Padahal Gibran saat jadi wali kota Solo berani menunjukkan ijazah S1-nya. Lalu ada apa dengan semua ini? Ijazah sudah dipermasalahkan dari zaman saya wali kota. Sudah saya tunjukkan ke publik ijazah saya. Sudah sempat ditunjukkan ya? Udah, nanti ya, kalau ada klipnya ya, tunjukin aja. Saya pernah menunjukkan ijazah saya. Waktu pertama penunjukan, waktu wali kota ya Mas? Iya, karena dari zaman wali kota sudah dipermasalahkan. Ya udah, langsung saya tunjukkan. Nih, ini dipermasalahkan lagi, ya udah. Akhirnya dari sekolah saya berinisiasi untuk melakukan press release. Tapi ya pro dan kontra ini hal yang biasa. Dan ya ini kita anggap aja pernak-pernik demokrasi lah. Ya. Saya juga ngerti yang diramaikan apa ya. Yes, cukup protes mana. Nggak berhenti juga nggak apa-apa sih. Biasanya tetap ngeyel sih kalau udah diberi bukti. Aku ya bingung sih dipermasalahkan apa ya.
bapak kuliah nah pisan kas gitu. Ya iya. Ben percaya. Ya satu aja. Ya iya. Yes. Jasa TK. Ya cepat. Pas. Jika menunjukkan ijazah S1-nya pun berani, akan tetapi tidak pernah berani menunjukkan ijazah SMA-nya. Padahal yang dipermasalahkan saat ini bukan ijazah S1-nya, akan tetapi ijazah SMA yang untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden saat ini. Akan tetapi hal ini tentunya akan membuat Termol semakin ketar-ketir dan Termol pun kepanasan setelah Prof. Denny Indrayana mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan ijazah Gibran akan diberikan sebuah imbalan hadiah yang nilainya sudah ditentukan saat ini. Dan Termol pun akhirnya angkat bicara dan kepanasan ingin mengikuti sebuah sayembara tersebut. Setelah saya nimbang-nimbang, mikir-mikir, melakukan kalkulasi, estimasi di sana-sini, maka saya menyatakan siap untuk mengikuti sayembara yang diselenggarakan oleh Bang Denny Indrayana. Jadi setelah mencapai angka 1 miliar, menurut saya boleh juga lah ya, sudah menyatakan diri. Saya siap untuk menjadi peserta nomor 1 untuk membuktikan apa yang diminta oleh Bang Denny Indrayana. Apa dasar saya? Pertama, tentu negara Australia dan negara Singapura adalah negara yang pernah saya kunjungi. Artinya saya tahu ya jalur mana yang akan saya tempuh ketika saya berada di Singapura dan ketika berada di Australia. Ya, jadi ini sesuatu yang menurut saya ya ada kolega-kolega yang bisa mendampingi saya dalam rangka untuk melakukan riset ya, riset minor lah, riset kecil ya. Mohon Bang Denny Indrayana tolong dicatat baik-baik ya syarat yang saya sampaikan. Jadi syarat yang pertama, tetapkan jumlahnya, jangan berubah-ubah. Yang kedua, ya hadirkan uangnya dalam bentuk fisik. Nah itu. Yang kedua, syarat yang ketiga adalah Bang Denny mohon hadirkan notaris, bikin berita acaranya tentang apa yang Bang Denny masukkan dengan seluruh permintaan capaian-capaian yang ingin harus dicapai oleh peserta yang mendaftarkan ya. Jadi jangan sampai uang itu adalah uang yang tidak quote halal ya. Harus uang yang betul-betul clean, bersih ya, karena kita berbicara tentang persoalan yang sangat prinsipal nanti yang akan saya sampaikan. Berikut yang tidak kalah penting, harus ada durasi waktu. Jadi memang ada timing waktu, karena di mana-mana sayembara itu selalu punya range waktu yang sangat jelas. Nanti kita akan lihat ini Bang Denny main-main atau tidak, serius atau tidak ya. Kalau misalkan dikasih ternyata cuma 1 minggu ya atau 2 minggu, nanti kita akan menilai apakah rasional, karena kita akan bertemu dengan Mas Gibran wakil presiden. Saya akan mengunjungi secondary ya school dari Orchid Park ya, di mana Mas Wapres itu bersekolah, dan kemudian nanti saya akan terbang ke Australia di UTS ya, bicara tentang persoalan foundation studies ya. Jadi kita akan coba lakukan riset-riset di sana, kemudian balik lagi ke Singapura, dan kemudian kita akan pergi ke Bradford University ya di Inggris di sana untuk kemudian menelusuri jejak-jejak itu semua ya, karena ini tidak boleh sekedar laporan omon-omon, tetapi ada melakukan pembuktian, bukti-bukti yang akan disertakan melalui rekaman foto atau gambar atau kemudian video, wawancara dan yang lain-lainnya sampai pada pemotongan bentuk-bentuk pembuktian itu. Dengan adanya sebuah sayembara, tentunya beberapa pihak pun, jika memang benar ijazah Gibran asli atau ada ijazah SMA Gibran, tentunya tidak sulit untuk mendapatkan ijazah tersebut dan tidak sulit untuk menunjukkan. Apalagi ada sebuah sayembara yang nilainya 3,5 miliar rupiah. Siapapun pasti mau menunjukkan ijazah. Jangankan orang lain atau jangankan hanya pendukung Gibran, mungkin Gibran pun atau Gibran sendiri pun mau menunjukkan ijazahnya dan menerima imbalan tersebut. Jika Gibran menunjukkan ijazah SMA-nya dan memang mempunyai ijazah SMA, tentunya dengan sigap Gibran akan menunjukkan ijazahnya dan sayembara tersebut akan dimenangkan oleh Gibran. Tidak perlu harus orang lain yang memenangkan sayembara tersebut yang nilainya 3,5 miliar, tentunya akan didapatkan oleh Gibran sendiri jika Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA-nya. Akan tetapi ini menjadi sebuah pertanyaan atau tanda tanya besar. Apakah sebenarnya Gibran juga tidak punya ijazah SMA? Yang saat ini ijazah SMA-nya katanya hanya kesetaraan. Dan bagaimana dengan ijazah Jokowi sendiri yang masih menjadi persoalan hingga saat ini, dan Gibran pun ijazahnya ikut dipersoalkan. Apakah bapak sama anak ini sama-sama tidak mempunyai ijazah? Dugaannya
ijazah Jokowi palsu dan dugaannya ijazah Gibran pun bermasalah. Hingga saat ini menjadi polemik yang sangat besar dan menjadi tanda tanya besar. Selalu dibahas dan diperbincangkan oleh masyarakat tentang bagaimana ijazah kedua pejabat tinggi negara tersebut, yaitu Jokowi dan Gibran. Bahkan beberapa spekulasi muncul, bapak dan anak ini dugaannya ijazahnya palsu atau ijazahnya dugaannya bermasalah. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Jangan lupa tinggalkan bagaimana dan apa pendapat kalian di video ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini.